Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pekan ini bahasan kita tentang fisika modern. Jadi kalau sampai pekan kemarin ya, terakhir kita bahas tentang optika, itu sebenarnya kita masih pakai sudut pandang classical theory atau fisika klasik ya. Dan mungkin dalam mempelajari fisika modern ini biasanya memang mayoritas mengatakan lebih sulit ya, karena bukan apa-apa sih, lebih ke kita diminta untuk merubah point of view kita, cara pandang kita terhadap suatu fenomena fisika yang kalau di fisika klasik itu berdasarkan apa-apa yang kita alami dalam kehidupan kita, gitu, yang kita rasakan, kita amati pakai panca indera kita. Sementara untuk fisika modern ini kadang-kadang mungkin sesuatunya tidak make sense karena kita tidak pernah mengalami gitu ya. Nah ini nanti dalam mempelajari fisika modern harapannya kita bisa lebih open minded terhadap segala kemungkinan yang mungkin kita nggak pernah mengalami dan kok nggak make sense ya, tapi ternyata memang demikian. Harapannya dengan teman-teman sudah menguasai yang fisika klasik, kita nanti dapat membanding-bandingkan, mengkomparasi apa sih bedanya sama fisika modern dan logika apa yang harus dipakai. Itu aja mungkin yang harus dipahami dulu. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, saya sedikit ya ngasih pengantar tentang bagaimana sih sejarahnya gitu ya, lahir fisika modern itu. Jadi, kalau kemarin kita bahas sampai akhir abad ke-19 gitu ya, yang diakhiri akhir abad ke-19 itu tentang penemuan perumusan teori Maxwell dan pembuktiannya gitu kan, yang meliputi yang sebelum abad 19 berakhir itu kita tahu ada hukum Newton tentang gerak yang teman-teman pasti sudah dari zaman SMP ya sudah familiar banget itu, cuma dengan tingkat kedalaman yang berbeda-beda. Terus ada teori Newton tentang gravitasi. Lalu yang kemarin kita bahas juga di habis UTS ada teori Maxwell dalam elektromagnetik, dan ada juga termodinamika dan teori kinetik gas, juga prinsip-prinsip optika yang kemarin kita bahas. Nah, tapi itu masih berdasarkan apa yang kita alami sehari-hari gitu. Jadi lalu muncul di awal abad ke-20 ini, mulai 1900, itu muncul yang kemarin sudah kita sebut juga, teori kuantisasi yang menjadi dasar dari teori kuantum dalam fisika nanti gitu. Jadi kuantisasi yang dicetuskan oleh Max Planck yang pada akhirnya kemarin dipakai Einstein untuk menjelaskan bagaimana cahaya itu terdiri dari kuanta-kuanta gitu ya, yang disebut foton. Nah, lalu juga di 1905 Einstein ini juga mengeluarkan ya postulat relativitas khusus. Gitu. Jadi nanti relativitas itu ada khusus, ada umum. Yang akan kita bahas nanti dalam fisika dasar 2 ini adalah yang khusus. Kalau yang umum itu memang nanti butuh matematika yang sangat advance. Jadi cukup sekedar tahu saja, nanti mungkin saya singgung beda bahasanya di mana gitu. Nah, kedua ini, kuantum dan relativitas yang menjadi basic dari fisika modern, ini nanti tadi kita harus merubah dikit paradigma kita dalam melihat alam ini ya. Dan juga keduanya ini juga menjadi dasar dari prinsip-prinsip di fisika atom, fisika inti, fisika zat mampat, kosmologi, dan lain-lain yang berhubungan sama fisika modern. Jadi dasarnya dua ini.
Yang nanti akan kita bahas adalah dua ini. Tapi untuk kuantum nanti kita cuma pengantarnya ya, tidak masuk ke kuantum intinya. Terus ditambah fisika atom dan fisika inti gitu. Yang lain-lain ini kita skip. Itu pun sudah cukup banyak. Nah, walaupun di dunia kita sekarang ini kedua baik classical physics maupun modern physics itu sampai sekarang masih dipakai, terutama kalau yang tidak berhubungan dengan kecepatan mendekati cahaya, itu kita masih pakai fisika atom, fisika klasik, tidak berbicara tentang sesuatu yang dalam skala mikro ya, atomik dan lain sebagainya, kita juga masih pakai fisika klasik gitu karena lebih mudah. Tapi kalau udah berbicara tentang kecepatan mendekati kecepatan cahaya dan di dunia mikro gitu ya, ukurannya kecil, ke partikel, ke atom dan lain sebagainya, maka kita akan pakai fisika modern, fisika kuantum kayak gitu. Dan apakah yang sudah di-establish dan sampai sekarang kita pakai ini akan berhenti? Enggak ya. Jadi penemuan-penemuan dan development pasti terus berjalan gitu. Entah akan ada revolusi apa lagi ke depannya kita nggak tahu, tapi yang jelas ilmu pengetahuan ini terus selalu berkembang karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan juga detail-detailnya gitu. Oke, nah untuk pekan ini kita online dulu ya. Nanti online fisika modern ini ada empat bahasan. Yang pertama relativitas. Kita bahas khusus relativitas unsur, relativitas khusus. Galilean. Pertama kita mau meninjau dulu. Relativitas ini yang klasik itu dasarnya dari Galileo. Jadi disebutnya prinsip dari relativitas Galileo atau Galilean relativity versus si Einstein relativity yang masuk ke fisika modern. Nah, lalu setelah mempelajari bagaimana sih postulat relativitas khusus Einstein, kita nanti akan melihat konsekuensi apa yang harus kita alami ya dalam memandang alam ini gitu. Ketika kita mempercayai teori relativitas umumnya si Einstein ini. Cara pandang apa yang harus kita ubah gitu dalam melihat alam ini. Gitu. Nah, lalu nanti dibantu mathematical tools-nya pakai Lorentz transformation yang Lorentz transformation ini sebenarnya dirumuskan sebelum si Einstein ini mencetuskan teori relativitas khususnya. Tapi kemudian baru signifikansinya itu baru dipakai oleh Einstein di relativitas khususnya gitu ya. Nah, lalu kita akan melihat juga bagaimana persamaan-persamaan transformasi Lorentz ini berimplikasi pada momentum dan energi. Lagi-lagi momentum dan energi. Kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap mereka juga si relativitas khusus ini. Nah, lalu yang selanjutnya, materi selanjutnya adalah Introduction to Quantum Physics. Ini nanti saya singkat aja. Hanya memberi pengantar tentang bagaimana sih point of view baru dalam memandang sesuatu itu berdasarkan tadi kuantisasi ya, dari Planck's hypothesis, black body radiation yang kemarin sempat saya singgung. Terus nanti implikasinya, bukti-buktinya kita bisa lihat dari efek fotoelektrik dan efek Compton. Terus juga nanti kita singgung lagi sebentar tentang the nature of electromagnetic wave. Partikel apa gelombang lagi gitu ya, kita coba tinjau balik. Lalu bagaimana partikel ini dalam kuantum itu sebenarnya punya sifat gelombang juga gitu ya, dan seperti apa sih partikel ini dipandang secara kuantum itu. Nah, nanti ini akan kita jadikan dasar untuk mempelajari materi selanjutnya di fisika atom. Ini kita coba cek dulu bagaimana atom ini sebenarnya bisa memancarkan spektrum gas-gas ini ya. Gas-gas itu kan terdiri dari atom dan dia bisa memancarkan spektra. Dan ternyata nanti spektranya itu juga ada hubungannya sama konsep kuantisasi di sini. Gitu.
Lalu bagaimana perkembangan model atom dari mulai model atom yang dulu ya sempat dibahas, pasti teman-teman pernah dengar teori atom Dalton, Rutherford, sampai Bohr gitu kan. Bahkan sampai ke yang modern nanti ke bagaimana atom ini dipandang secara kuantum. Nah, nanti kalau dipandang secara kuantum nanti ada bilangan-bilangan kuantum gitu kan. Nah, itu sebenarnya meaning NML gitu yang dulu teman-teman sudah pelajari. Itu sebenarnya artifisisnya apa sih? Lalu kita juga akan membahas sebentar tentang bagaimana nanti ada transisi-transisi di dalam atom itu. Nah, selanjutnya setelah kita bahas atom, kita mau bahas suatu bagian khusus dari suatu atom gitu ya, inti. Nanti kita bahas sesingkat tentang sifat-sifat dari inti dan bagaimana energi ikat inti gitu ya. Terus kita akan membahas tentang radioaktivitasnya dan bagaimana terjadinya reaksi-reaksi nuklir. Jadi itu, dan seperti biasa saya ambil referensi dari sini. Kalau saya bilang nanti mungkin detailnya silahkan cek di bacaan, silahkan rujuk ke bacaan ini yang saya rekomendasikan kemarin juga di postingan tugas reading memo juga ya, bagian-bagian mana khususnya. Karena di sini saya nanti akan seperti biasa memberikan key points dan general idea aja. Oke, selanjutnya. Nah, kita sekarang bahas relativitas khusus. Oke, sekedar pengantar, relativitas khusus. Ini kenapa muncul? Jadi, kalau kita dulu belajar Newtonian Mechanics, yang 3 hukum Newton itu ya, itu dia berhasil menjelaskan segala fenomena mekanika di sekitar kita yang sehari-hari kita amati, bisa kita rasakan, bisa kita amati. Artinya, dalam kecepatan yang tidak terlalu besar. Tidak sampai mendekati kecepatan cahaya yang sampai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon gitu ya. Nah, tetapi ketika hukum-hukum mekanika Newton dan transformasi Galileo tadi ya digunakan untuk menjelaskan fenomena yang mendekati kecepatan cahaya, dia gagal. Gagalnya kenapa? Nanti kita bahas. Yang akhirnya si Einstein ini di 1905 tadi dengan sangat berani gitu ya, mencoba mengusulkan suatu paradigma baru. Yang mana ketika si relativitas Einstein ini digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena di kecepatan rendah, itu dia akan seperti hukum mekanika Newtonian gitu. Tapi kalau di kecepatan cahaya dia sesuai relativitas, tapi kalau misalnya nanti dioperasikan ke kecepatan yang sangat rendah, dia jadi balik ke sini lagi. Jadi dia lebih merupakan generalisasi dari si Newtonian Mechanics yang dia bisa berlaku di semua level kecepatan. Dan kalau sampai saat ini kecepatan paling cepat itu kecepatan cahaya, tidak pernah ada yang bisa melebihi kecepatan cahaya sampai saat ini terobservasinya seperti itu, maka range-nya yang relativitas Einstein ini bisa menjelaskan kecepatan dari 0 sampai kecepatan cahaya. Oke, jadi kita mulai dari apa sih Galilean relativity atau relativitas Galileo-nya yang menjadi dasar prinsip relativitas di fisika klasik gitu. Prinsipnya begini. Hukum-hukum dari mekanika itu jadi dia perhatikan ya, dia cuma menstate mekanika, bukan physics. Physics itu salah satunya mencakup mekanika. Kayak gitu. Tapi dia cuma fokus di mekanika. The laws of mechanics must be the same in all inertial frames of reference. Kuncinya ini, inertial frame of reference. Apa sih ini? Apa sih inertial frame of reference ini? Jadi dia, sorry.
ini ya. Dia ini suatu kerangka acuan. Kan kalau kita mau mendeskripsikan suatu gerak benda, kita butuh suatu kerangka acuan ya. Misalnya gini, kita menyatakan benda bergerak, itu kalau dia posisinya pasti berpindah terhadap suatu titik acuan. Misalnya, kita berangkat kuliah misalnya, suatu saat nanti kalau kita sudah selesai pandemik ini, insya Allah, berangkat kuliah gitu kan, itu kan misalnya naik motor lah, naik gojek lah gitu kan. Itu kan kita titik acuannya rumah kita, kosan kita gitu ya. Kita dianggap bergerak ketika kita menjauh atau mendekati si kosan kita atau rumah kita gitu kan. Tapi kalau kita posisinya sama terhadap acuan rumah atau kosan kita, berarti kita diam, tidak bergerak terhadap rumah atau kosan kita. Jadi kerangka acuan itu seperti itu. Dari mana seorang pengamat itu mengamati suatu peristiwa atau gerak benda. Nah, apa artinya? Tadi hilang. Apa artinya inersia, kerangka acuan inersia? Jadi ini kalau teman-teman biasanya di bahasa Indonesia nih, judulnya kerangka acuan inersia. Jadi kerangka acuan inersia ini, itu adalah kerangka acuan yang either dia kecepatannya sama dengan 0, atau dia bergerak, kalaupun bergerak terhadap suatu acuan yang lain, itu kecepatannya konstan terhadap suatu kerangka acuan yang lain. Gitu. Jadi kerangka acuan yang tidak mengalami percepatan itu kerangka inersia. Jadi kalau misalnya suatu peristiwa mekanika, suatu gerak gitu ya, diamati dari entah itu kerangka acuan yang diam, misalnya kita diam di suatu pinggir jalan gitu ya, itu kita kerangka acuan, misalnya jadi kerangka acuan terhadap mobil yang lalu lalang, sama kita ngamati mobil yang lalu lalang juga sambil jalan-jalan di trotoar, tapi dengan kecepatan konstan, itu harusnya pengamatan kita terhadap peristiwa mekanika di sekitar kita itu sama fenomenanya yang kita amati gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau di buku itu kan ada gini ya. Jadi ini peristiwa A, berdasarkan si orang yang di atas pickup ini, itu ketika dia melempar bola ke atas, terus bolanya balik lagi ke bawah, dia merasa bolanya cuma bergerak secara vertikal aja, tanpa ada gerak horizontalnya. Kayak gitu kan. Persepsinya si orang ini yang ada di atas pickup yang bergerak ini. Karena dia diam terhadap pickupnya kan. Jadi dia merasanya begitu, bolanya cuma naik turun aja. Tapi orang lain yang lagi misalnya kongko-kongko di pinggir jalan gitu ya, ngamatin, karena si pickup ini gerak terhadap si orang ini, kerangka acuan yang berdiri di pinggir ini, dan diam, jadi dia merasa karena bolanya bisa balik lagi ke tangan orang yang tadi ngelempar, padahal orangnya ini bergerak ke kanan bersama pickup. Berarti yang dia amati sama si orang yang diam di pinggir jalan ini adalah bolanya selain juga naik turun, jadi gerak naik turunnya ini sama, diamati baik orang yang ngelempar di atas pickup maupun yang berdiri di pinggir jalan. Ini fenomena sama, dia ada gerak vertikal gitu ya. Cuma yang dari pinggir jalan, dia amati ada tambahan gerak yang karena pick-up-nya ke kanan, dia ada komponen kecepatan ke kanan, yang akhirnya profilnya dia geraknya parabola. Tapi, yang teramati sama hukum mekanikanya, bahwa si bola ini ada gerak vertikalnya gitu ya. Dan sebenarnya dia juga gerak ke kanan juga, tapi karena tidak merasakan bahwa dia bergerak terhadap pick up, jadi dia ngerasanya ke atas ke bawah doang gitu.
Nah, kalau kita tinjau dari suatu koordinat sistem, yang koordinat sistemnya ini ada 3 sumbu ya, Cartesian, X, Y, Z, ditambah waktu. Jadi nanti kalau di relativitas antara ruang dan waktu itu bukan terpisah ya, tapi saling berkelindan gitu ya. Jadi makanya kita ada koordinat ruang X, Y, Z, ditambah nanti terhadap waktu itu bagaimana. Jadi misalnya ini ada koordinat S dan koordinat S aksen. Di mana koordinat X aksen ini bergerak terhadap koordinat S ke kanan, artinya sepanjang sumbu X, sebesar V. V ini jadinya kecepatannya kerangka acuan S aksen. Nah, pengamat di kerangka acuan S yang diam itu O. Jadi misalnya kalau tadi kasus pick up tadi ya, O ini yang di pinggir jalan, dia tidak bergerak terhadap apapun gitu ya, terhadap bumi juga enggak gitu. Terus si S aksennya ini pengamat O aksennya ini yang di S aksen itu yang ada di atas pick up, yang mana si dianya ini pengamat ini bergerak terhadap acuan si O yang diam itu dengan kecepatan V ke arah kanan, ke arah X positif gitu. Nah, ketika mereka berdua ini mengamati suatu kejadian gitu kan, kejadiannya tadi misalnya bola dilempar ya. Ketika mereka berdua mengamati suatu kejadian, maka perspektifnya adalah pasti lain dong gitu kan. Jadi gini, kalau saya bilang si S ini itu mewakili koordinat X, Y, Z, dan T. Kalau X aksen ini X aksen, Y aksen, Z aksen, dan T aksen gitu kan. Dimana S aksen bergerak ke kanan terhadap acuan si koordinat S. Maka kejadian yang akan teramati itu pasti memenuhi hukum ini. Transformasi ruang waktu persamaan transformasi ruang waktu Galileo. Artinya apa ini? Jadi karena si S aksen ini itu bergeraknya terhadap S itu ke arah sumbu X, maka yang akan terjadi perbedaan persepsi itu cuma di sumbu X. Kayak tadi, kita kan melihat pick up tadi, dia bergeraknya ke arah sumbu X juga kan. Maka yang akan menjadi pembeda persepsi dari gerak benda yang diamati itu cuma gerakan ke arah X. Sementara gerakan ke arah vertikalnya sama. Gerakan ke arah Z-nya maju mundurnya sama. Ada atau enggaknya sama. Dan dalam Galilean relativity ini, waktu dianggap absolut. Artinya waktu itu sesuatu yang absolut. Ya waktu itu kalau 1 detik ya dimanapun segitu. 1 jam ya dimanapun ya segitu gitu ya. Nggak berubah dimanapun, maka juga T aksen sama T-nya sama. Yang beda cuma si X sama X aksen. Bagaimana kita mendapatkan X aksen dari X? Jadi ini kalau misalnya kejadiannya kan terjadi di P ini ya. Di P ini, dimana kalau diukur jaraknya dari kerangka acuannya si O, dia kan jaraknya X nih, sampai sini. Tapi kalau dilihat dari kerangka acuannya si O aksen, dia kan jaraknya cuma segini. Sementara si O aksen ini berjarak sejauh VT dari kerangka acuan dari kerangka acuan S, dari O gitu kan. Maka kita bisa bilang bahwa X ini yang jaraknya cuma segini, ini sama dengan X aksen ini, sama dengan X yang sepanjang ini dikurangi si VT ini. Jadilah persamaan transformasi Galileo seperti ini. Dan jika si benda ini misalnya bergerak gitu ya ke arah kanan sejauh dx gitu. Maka kita bisa bilang misalnya ini kita pakai dx aksen per ini ya.
dt aksen sama dengan dx per dt. Ini kita pakai persamaan yang ini ya, yang awal ini. Minus vt. Maka kita akan dapat misalnya kecepatannya kita kasih simbol u. Ini ux aksen. Ini u x min vt. Ini akan kita dapat yang namanya persamaan transformasi Galileo untuk kecepatan. Bahwa kecepatan bendanya ke arah x, ke arah geraknya si kerangka S aksen terhadap S gitu ya, itu transformasinya bisa dikaitkan seperti ini. Kayak gitu. Nah, ini nanti jadi dasar bahwa ternyata si persamaan transformasi kecepatan ini bermasalah ketika dioperasikan pada kecepatan megahertz cahaya. Nanti kita lihat bagaimana. Dan ini vice versa ya. Vice versanya begini. Artinya kalau misalnya kita mau cari UX gitu, dari UX aksen itu bisa juga dipindah ruas begini. Oh, sorry. Ini harusnya per T juga ya. Dan ini kenapa bisa, ini karena T aksen sama dengan DT juga, karena ini T-nya sama. Maka ini semua bisa per DT. Jadilah persamaan transformasi kecepatan ini. Kita lanjut. Nah, bagaimana kalau si tadi UX aksen sama dengan UX min V tadi ya. Min V tadi kita operasikan dengan kecepatan negatif, kecepatan cahaya atau bahkan kecepatan cahaya itu sendiri. Jadi begini asumsinya, ketika cahaya, jadi dulu dipercayai gitu ya, bahwa cahaya ini merambat dengan melalui medium yang disebut ether. Jadi di sekitar kita ini ada ether gitu ya, yang tidak terlihat, tidak nampak. Tapi dia sebenarnya medium di mana cahaya itu bisa menjalar. Dan dipercayai kalau misalnya ethernya dikena angin kan ethernya juga ikut jalan gitu kan. Jadi misalnya ethernya V ini kecepatan ether. Nanti kalau mau lebih detailnya bisa baca di bukunya. V ini kecepatan ether. Nah, ketika cahaya ini ether ini bergerak ke kiri dengan kecepatan V, dan cahaya juga yang menunggangi ether itu juga ke arah kiri, maka kecepatan total dari cahaya dari pengamat yang diam gitu ya, misalnya diam di bumi, itu jadi C plus V. Karena mereka searah vektor kan ditambahin gitu kan. Ini transformasi Galileo. Ataupun ketika misalnya ethernya ke kiri, ternyata cahayanya kita lewatkan ke kanan, maka pengamat yang diam gitu terhadap kerangka acuan tertentu, itu kerangka acuan diam gitu ya, itu akan mengamati bahwa kecepatan si C ini terhadap dia itu sebenarnya dikurangi V gitu kan, karena mereka berlawan arah. Atau misalnya ethernya mau ke kiri, tapi kita mau menembakkan cahaya lurus gitu kan, lurus ke sana. Berarti kita harus membelokkan cahayanya ke sana dikit, biar nanti resultannya kita bisa dapatkan ke arah yang sini, di mana kecepatannya merupakan resultan dari C kuadrat minus V kuadrat dari prinsip Pythagoras. Nah, ini agak kontradiktif terhadap apa yang dicetuskan Maxwell gitu kan, lewat persamaan-persamaannya, yang ditemukan bahwa cahaya itu merupakan salah satu bentuk dari gelombang elektromagnetik gitu kan, yang dia merambat dengan kecepatan cahaya C 3 kali 10 8 meter per sekon dan tanpa medium gitu. Jadi implikasinya adalah bahwa cahaya ini kalau di vakum ya dia akan bergerak dengan kecepatan C apapun yang terjadi, nggak lebih dari C, nggak kurang dari C juga, yang akhirnya
ini coba diamati dari dulu, tapi memang fenomena ini belum pernah terbukti gitu ya. Dan kalau di buku nanti ada yang namanya percobaan Michelson-Morley. Itu dari situ juga tidak terbukti bahwa ether ini ada. Gitu. Seperti itu. Tapi masih dipikir kenapa kok hasilnya kita nggak bisa nemuin kalau ether ini eksis gitu ya, kayak gitu. Nah, ini agak mengkontradiksi. Kenapa? Mengontradiksi persamaan Maxwell yang di kerangka acuan manapun, mau keadaannya bagaimanapun, kecepatan cahaya itu ya C gitu. Yang akhirnya kontradiksi dari Galilean relativity ini sama persamaan Maxwell-nya yang diimplikasi oleh Maxwell, itu kan ada paradoks gitu ya. Akhirnya ada dua jalan sebenarnya yang bisa dipilih, salah satunya bagaimana untuk paradoks itu bisa diselesaikan. Yang pertama tentunya bilang kalau hukum-hukum elektromagnetika ini mungkin tidak sama di semua kerangka acuan. Artinya gini, karena dia diimplikasikan bahwa bagaimanapun kerangka acuannya kecepatan itu C, tapi ternyata kalau pakai Galilean relativity ini kita anggap benar, ini jadi tidak berlaku gitu, karena bisa kadang-kadang lebih dari C, kadang-kadang kurang dari C, kecepatan cahaya di vakum. Atau kemungkinan kedua adalah kita bukan menyalahkan ya, yakin bahwa si transformasi Galileo, kecepatan Galileo ini salah gitu. Dan akhirnya Einstein itu memilih yang dua ini, bahwa ether juga tidak terbukti gitu kan, ada ya, ether itu memang tidak ada gitu, jadi cahaya merambat di vakum, dan Galilean velocity transformation equation-nya itu salah gitu. Yang menurunkan postulat relativitas khusus begini. Yang pertama, prinsip dari relativitas itu adalah hukum-hukum fisika itu harus sama semua, teramati sama gitu ya, konsisten di semua kerangka acuan inersia. Maksud dari semua hukum-hukum fisika ini yang meliputi semua yang dibahas di fisika, gitu kan. Dari mulai mekanika, apalagi kemarin kita bahas elektromagnetik, gitu kan. Optik, termodinamika, gitu kan. Dan lain-lain, semuanya itu harus sama. Artinya kalau misalnya kita mengawati sesuatu, ternyata berlaku hukum Gauss di elektromagnetik di suatu kerangka acuan, berarti di kerangka acuan yang lain, yang sama-sama inersia, itu juga hukum Gauss tetap berlaku gitu, harusnya seperti itu. Atau misalnya persamaan Maxwell, yang merumuskan menggabungkan semua konsep-konsep tentang elektromagnetika, maka itu juga harus berlaku di semua kerangka acuan inersia, termasuk kecepatan cahaya di vakum C tadi gitu. Nah, yang Newtonian mekanik maupun Galilean transformation tadi itu cuma memperhitungkan mekanika doang, karena dia tidak untuk melihat bagaimana fenomena di elektromagnetik. Nah, ketika mempelajari fenomena elektromagnetik ini yang tadi bermasalah karena kecepatannya harus sama dengan atau mendekati kecepatan cahaya. Yang akhirnya postulat kedua itu begini, the constancy of speed of light, ya karena ini tadi ya konsekuensi dari ini, the speed of light in vacuum, nah jadi di vakum tetap C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per second di semua kerangka acuan, tanpa mempertimbangkan kecepatan dari observer atau kecepatan dari sekitar sumber cahayanya itu sendiri. Jadi dalam mempelajari kecepatan cahaya itu kita tidak memperlakukan lagi relativitas, tapi dia ya udah kecepatan cahaya di vakum ya memang C mutlak. Nah, dengan postulat relativitas khusus itu maka ada konsekuensi. Kita memandang
beberapa hal itu tidak sama seperti yang kita pandang sehari-hari. Tapi karena kita tidak pernah bergerak dengan kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya ya, jadi ini agak-agak susah. Jadi kalau tadi di fisika klasik atau transformasi Galileo dan Newtonian mekanik gitu ya, mekanika Newtonian, itu waktu itu absolut. Waktu itu di mana-mana, mau kamu gerak, pas gerak mau kamu diam, itu sama gitu fenomenanya. Tak waktu T ya T, 1 menit ya 1 menit gitu kan. Atau ketika sebuah kejadian diamati serentak, pasti ya sama siapapun juga dianggapnya kejadian itu terjadi serentak gitu ya. Misalnya gini, nanti kita bahas deh detailnya ya. Yang kedua, terus ada time dilatation, ada dilation atau dilatasi waktu, dimana juga ternyata waktu itu juga relatif. Kadang lebih cepat, kadang lebih lambat tergantung kecepatannya si observernya. Dan juga length contraction, kontraksi panjang. Bahwa panjang itu juga relatif. Tidak selamanya, misalnya pensil kita ini 20 cm, ketika kita amati dalam keadaan diam, atau sehari-hari kita biasa, itu ketika dia bergerak mendekati dengan kecepatan cahaya, belum tentu panjangnya masih 20 cm gitu yang kelihatan gitu ya. Jadi ada yang namanya kontraksi panjang. Kita bahas dulu tentang simultaneity itu kebarengan ya. Apa ya namanya? Pokoknya kebarengan, bukan kebarengan ya. Kejadian yang berlaku dalam waktu yang sama gitu ya. Dan relativity of time kita bisa, jadi si Einstein ini sudah menerangkannya pakai eksperimen pikiran begini ya. Jadi ini eksperimen yang butuh kita berpikir, bukan kita nyoba sendiri, tapi pakai pikiran kita. Ya sebenarnya the art of physics itu lebih ke itu ya, logic and problem solving. Jadi kalau teman-teman biasanya menguasai fisika dengan baik, maka teman-teman akan punya logik yang bagus dan kemampuan problem solving yang bagus juga biasanya gitu, yang bisa diaplikasikan ke yang lain-lain, berawal dari pikiran gitu. Dan ini Einstein juga menerangkan ini dengan pikiran dong. Jadi misalnya gini, bisa dijelaskan dengan gambar ini. Misalnya yang pertama, ini ketika masih diam gitu ya, dalam suatu instan waktu di mana ini ada titik acuan A dan B, di mana O, pengamat yang ada di pinggir jalan dan diam, itu berada di tengah-tengah antara posisi A dan B, yang menandai ujung belakang sama ujung depannya si kontainer ini ya. Nah, ketika suatu saat si kontainer ini itu kena petir gitu ya, yang petirnya ini ngenain ujung belakang sama ujung depan. Ujung belakangnya kena di suatu titik yang sejajar sama A ini, sejajar secara vertikal, yang kita sebut A aksen, yang depan kita sebut B aksen, dan si kontainer ini jalan ke kanan. Nah, pengamat yang ada di dalam kontainer ini itu juga berada di tengah-tengah antara A aksen dan B aksen gitu. Nah, tapi kan mereka jalan nih, si kontainer ini jalan. Nah, ketika jalan, kalau berdasarkan transformasi Galileo dan mekanika Newtonian, maka ketika petir ini nyambar si titik A aksen dan titik B aksen, itu terjadi dalam waktu bersamaan yang dirasain si O. Karena si O diam, jadi ketika tadi nyambernya di sini sama di sini, yang lurusnya A sama B, maka dia merasakan bahwa dia mendapatkan cahaya dari kiri dan kanan ini dalam waktu bersamaan nyampe ke dianya. Gitu. Tapi yang dirasakan si O ini berbeda gitu. Si O ini merasa
bahwa karena dia gerak ke kanan kan, maka kan sebenarnya tadi si lightning ini petirnya ini nyambernya kan di sini. Terus kalau yang di belakang nyambernya kan tadi di sini. Dia merasa dia kena duluan petir yang depan daripada petir yang belakang karena jarak tempuh petir yang depan itu kan dari sini ke sini lebih pendek daripada dari sini ke sini. Jadi dia merasa mendapatkan petir duluan, mendapatkan ngelihat cahaya petir duluan itu yang ngenain si B daripada si A. Jadi menurut si O, aksen ini, kedua petir ini tidak menyambar dalam waktu yang bersamaan. Tapi menurut si O, itu mereka ya bareng gitu. Nah ini maksudnya kejadian yang terjadi dalam waktu yang sama itu tidak absolut gitu ya. Bahwa untuk tergantung keadaan gerak si pengamatnya. Mungkin untuk pengamat yang diam, dua kejadian ini terjadi bersamaan. Tapi untuk pengamat yang bergerak, itu ternyata menurut dia, itu kedua kejadian itu tidak bersamaan gitu. Jadi itu bisa terjadi ada beda persepsi seperti itu. Nah, ini yang disebut di sini juga rentang waktu. Menurut si O, itu rentang waktu yang dibutuhkan cahaya yang nembak kena si B sampai ke dia dan yang kena si titik A ini sampai ke dia itu sama rentang waktunya. Tapi si O yang bergerak ke kanan pakai kecepatan V itu merasa rentang waktu dari petir menyambar sampai nyampe ke dia cahayanya itu lebih cepat yang ngenain si B daripada yang ngenain si A. Jadi rentang waktu itu juga tidak absolut. Nah di sini ya, simultaneity is not absolute concept but rather one that depends on the state of motion of the observer. Jadi bagaimana tergantung situasi gerak observernya. Oke, ini tentang simultaneity dan relativity of time. Nah, karena waktu itu relatif, maka yang disebut dilatasi waktu atau time dilation. Ini bisa diibaratkan begini. Berarti kalau ada time dilation itu berarti delta T atau rentang waktu suatu kejadian yang diamati oleh orang yang sedang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya. Itu berbeda dengan yang diamati orang yang pengamat yang diam. Kayak gitu. Contohnya begini. Jadi ini ada benda seperti ini ya, yang punya roda. Ya truk tadi ya, truk yang punya roda tadi. Dia bergerak ke kanan dengan kecepatan V terhadap kerangka acuan diam. Gitu kan. Kerangka acuannya bergerak dengan kecepatan V ke kanan. Lalu dia, saat dia bergerak ke kanan ini, menembakkan cahaya senter ini ke atas, yang di atas truknya ini ada cermin. Karena ada cermin, dia ditembakkan tegak lurus ke atas, pasti pantulannya kan balik lagi ke senter gitu ya. Nah, pantulannya balik ke senter ini, berarti dia akan butuh delta T. Kalau jarak antara senter dengan cermin itu D, berarti untuk yang dibutuhkan cahaya untuk merambat dari senter ke cermin terus balik ke senter lagi, itu dia menempuh jarak 2D, gini kan. Berarti C ya, kecepatan cahayanya. Gitu. Ini menurut pengamat yang ikut bergerak terhadap kerangka acuan atau pengamat yang mengamati suatu kejadian pada titik yang sama dengan kejadiannya itu. Dan ini nanti disebutnya kalau di buku itu proper time, artinya waktu yang memang diamati oleh orang yang berada di titik yang sama dengan kejadian. Dalam hal ini yang ikut bergerak sama truknya. Nah, tapi apa yang terjadi ketika si pengamat yang diam, si O, ini ya, ada O ini, ngamatin diam di luar sistem truk ini, itu yang dia amati adalah karena si
O aksennya dan truknya ini bergerak ke kanan dengan kecepatan V, itu dia yang mengamati lintasan yang ditempuh cahaya itu sebenarnya begini. Untuk nyampe ke cermin dia agak nyerong ke kanan gini karena dia punya kecepatan ke kanan, pun ketika balik lagi ke center gitu. Dia punya dua ini. Yang mana lintasannya ini kalau yang setengah lintasannya ini kalau untuk nyampe ke dari titik awal ke titik akhir ini dia butuh delta T gitu ya. Maka jarak setengah jaraknya ini kita bisa ambil dari V kali setengah delta T-nya kan. Kalau jarak setengah gitu. Terus yang resultannya ini, yang miringnya ini, itu berarti karena dia lintasan cahaya, kecepatannya pakai C. C delta T per 2, per setengah T. Per setengah delta T. Kayak gitu. Nah, di sini kita jadi akan punya persamaan berdasarkan hukum Pythagoras kan. Pasti gini. Bahwa C, sisi miringnya, kali delta T per 2 kuadrat, itu akan sama dengan sisi mendatarnya, segitiga ini segitiga ya. Dari segitiga. V delta T per 2 kuadrat. Plus D kuadrat sisi tegaknya. Nah, kalau diutak-atik, kalau diutak-atik terus kita keluarin delta T-nya di luas kiri begini, maka persamaan yang atas ini bisa jadi 2D per akar C kuadrat min V kuadrat gitu kan. Atau kalau mau disederhanakan jadi 2C 2D per C-nya dikeluarin dari akar, maka yang di akar tinggal 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang mana 2D per C ini kan sama dengan delta TP yang atas ini, gitu kan. Jadi bisa kita bilang bahwa delta T ini sama dengan delta TP per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Yang mana kita tahu nanti bahwa itu dijadikan gamma gini ya. Konstanta gamma itu sama dengan seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat. Jadi bisa kita bilang, kalau mau disimpulkan, delta T hubungannya sama delta P itu adalah delta TP kali lambda. Ini hukum dilatasi waktunya. Kayak gitu. Nah, ini mungkin asing bagi kita, yang saya bilang asing mungkin juga tidak common sense. Bagaimana waktu itu bisa kadang kalau kita bergerak itu jadi semakin melambat. Jadi kalau dari implikasi dari sini, kalau kita lihat nilai dari akar ini itu kan pasti kurang dari 1 ya. Berarti konsekuensinya gamma itu pasti nilainya selalu lebih besar dari 1. Kalau gamma nilainya selalu lebih besar dari 1, berarti waktu yang diamati oleh pengamat yang diam, delta T ini, selalu lebih besar daripada si delta TP gitu kan. Jadi delta TP-nya itu jadi waktunya itu jadi kayak lebih slow gitu ya. Ketika kita bergerak gitu kan. Nah, ini kan tidak kita amati di sehari-hari, bagaimana orang yang bergerak waktunya lebih melambat gitu ya. Itu kan kita tidak amati di kegiatan sehari-hari. Oh, sorry, iya benar. Dan ini sebenarnya secara eksperimen pun terbukti gitu ya. Eksperimennya bagaimana itu di buku ada detailnya, singkat gitu ya. Bahwa ini terjadi di fenomena dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya.
Nah, selanjutnya ini ya, ada grafik seperti ini. Jadi si gamma ini nilainya kan lebih besar dari 1. Kalau dia itu kecepatan V ini mendekati kecepatan cahaya, kalau ini kelihatan mulai dari 2 kali 10 pangkat 8 ini ya. Dia udah mulai naik nih. Terus dia nilainya si ini itu tak hingga kan, kalau si V-nya sama dengan C kan jadi akar 0 kan, jadi 0/0 kan, akar 0 kan jadi ini ya, 1 per tak hingga itu kan jadi tak hingga juga. Dia jadi kayak gini. Sementara ketika di kecepatan-kecepatan yang rendah, si gamma ini nilainya juga mendekati 1 kan. Nah, kalau gamma mendekati 1, di sini mendekati 1, maka transformasi Galilean tadi benar bahwa delta T-nya si yang diam, pengamat yang diam, sama delta T pengamat yang ikut bergerak, itu sama. Tapi ketika di kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya, sampai kecepatan cahaya itu sendiri, maka mereka ini sesuatu yang berbeda nilainya. Gitu. Ini berlaku untuk, makanya tadi saya bilang, relativitas ini generalisasi dari Newtonian mekanik dan prinsip relativitas Galileannya. Gitu. Oke, yang konsekuensi selanjutnya tentang kontraksi panjang. Jadi ini bisa diamatinya seperti ini. Misalnya, ini ada orang pengamat B yang bergerak dari satu bintang P ke bintang Q gitu ya, dengan menggunakan pesawat ruang angkasa dengan kecepatan V, gitu kan. Nah, sama ada satu lagi pengamat di bumi yang diam di bumi, dianggap bumi ini diam aja, posisinya terhadap bintang P dan bintang Q ini posisinya bumi tetap gitu ya, relatif tetap, maka dia dianggap diam aja di sini, itu pengamat A. Nah, panjang yang diamati pengamat A yang diam itu yang disebut, nanti kita sebut sebagai panjang proper length gitu ya. Jadi kalau proper time tadi itu yang waktu yang diamati oleh pengamat yang di tempat kejadian yang sama dengan kejadiannya. Sementara kalau proper length ini merupakan panjang jarak bintangnya atau panjang yang diamati oleh pengamat yang diam gitu, yang jaraknya terhadap terhadap dua objek yang diamati jaraknya itu dia posisinya tidak berubah gitu ya. Nah, terus berarti yang ditanya adalah L gitu kan. L yang diamati oleh si pengamat B gitu. Ini ngamatinnya jaraknya nanti L. LP ini punyanya LA. L ini punyanya LB, pengamat B. Nah, kalau si pengamat A ini, dia kan lagi diam nih, dia ngamatin dengan bahwa si B ini dari P menuju Q itu butuh delta T sebesar jaraknya LP per jarak per kecepatan kan. Kecepatannya gini. Sementara si B, ini tak kasih tinta beda ya. Si B, ini kan dia ngamati karena dia ikut bergerak ya. Tadi tempat kejadian yang sama, dia ngamatin intervalnya kan dia delta TP, proper. Yang mana kalau dari persamaan transformasi dilatasi waktu tadi, dia ini sama dengan delta T per lambda, gamma. Maka kita ketemu bahwa L-nya yang diamati si B, itu kan sama dengan V-nya kali delta T, TP. Kalau kita masukin jadi dia V
kali delta T per gamma gini kan. Nah, delta T ini kita masukin lagi. Ini tak garis ya. Itu sama dengan V LP per V per gamma gini kan. Jadi kita dapat LP per gamma doang, ininya dicoret. Atau sama dengan LP kali 1 min V kuadrat per C kuadrat. Nah, ini persamaan kontraksi panjangnya. Dan ini, wah ini numpuk ya, nggak apa-apa ya. Kontraksi panjang ini cuma dialami oleh benda yang panjang, dimensi benda panjangnya yang dia searah sama kecepatan, mendekati kecepatan cahayanya. Kalau nggak searah ya nggak berubah. Jadi misalnya tebelnya yang sama, yang mengalami kontraksi adalah ke arah dimensi yang sejajar dengan arah kecepatan. Nah, terus selanjutnya adalah kita bahas transformasi Lorentz, transformasi koordinatnya dulu ya. Di sini sama kayak tadi, bahwa S itu mewakili koordinat X, Y, Z, T yang diam, observer O diam, S aksen yang X aksen, Y aksen, Z aksen, T aksen, yang observer O aksen yang bergerak V ke arah X positif terhadap kerangka acuan S. Nah, misalkan si S aksen ini bergerak ke kanan dengan V mendekati kecepatan cahaya, maka si transformasi Galileo itu kan menyatakan bahwa ya delta X-nya ini, mau delta X aksen sama delta X biasa, itu ya jaraknya sama gitu kan. Tapi kita tadi sudah belajar tentang kontraksi panjang, bahwa mereka tidak sama sebenarnya. Maka timbullah si transformasi Lorentz ini, maaf ya ini numpuk-numpuk. Untuk mentransformasi besaran-besaran koordinat dari kerangka acuan S ke S aksen, kita bisa nyari X aksen itu dari mengalihkan gamma ini ke panjangnya dari sudut pandangnya si O yang diam. Jadi misalnya delta X aksen itu kan cuma di sini. Cuma yang di sini doang. Itu bisa dicari dari X ini dikurangi sama VT. VT ini adalah jarak antara kerangka originnya kerangka acuannya S sama kerangka acuan X aksen, atau jarak antara observer O dengan observer O aksen. VT. Jadi X aksen bisa dicari dari X kurangi ini. Dan itu make sense. Cuma tidak berhenti sampai situ. Seperti di transformasi Galilean ya. Dia harus dikaliin sama si lambda ini, kayak rumus kontraksi panjang tadi. Kalau enggak, ya hukum tadi, ada kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya gitu. Dan kalau ini kita operasikan, bahwa X aksen itu sama dengan C kali T aksen, gitu ya. Dan X itu, ini gini ya, sama dengan C, jarak X itu sama dengan jarak tempuh cahaya terhadap rentang waktu tertentu. Maka ketika ini dimasukkan, disubstitusi ke persamaan yang X aksen sama dengan gamma kali X min VT ini, dia akan ketemu transformasi bahwa waktu juga berubah, terjadi dilatasi tadi. Maka kalau di transformasi Galileo, coba dicek lagi tadi, T-nya ini sama, T sama T aksen sama T. Kalau di sini nggak bisa sama lagi. Gitu. Dan ini untuk transformasi
dari S ke S aksen. Kita nyari besaran-besaran X aksen dari besaran-besaran S, koordinat S. Kalau dibalik ya tinggal dibalik aja. Tinggal ini diganti plus kayak si Galilian tadi. Kan ini X ini yang sepanjang ini, itu kan sama dengan X aksen plus VT di sini. Dan itu kalau dimasukkan juga ini, itu jadi ketemu persamaannya yang waktu. Nah, lalu yang persamaan kecepatannya bagaimana gitu kan. Coba saya gambar lagi koordinat yang tadi ya. Jadi tadi ada kerangka acuan S gini, yang dia observer O, yang dia Y, X gini kan, anggap lurus ya. Sama kerangka acuan X aksen, yang punyanya pengamat O aksen, dia ini Y aksen, ini X aksen. Yang mana dia bergerak ke sana dengan kecepatan V relatif terhadap kerangka acuan O, gitu kayak kerangka acuan S. Nah, ini kalau misalnya ada event suatu benda di sini yang bergerak ke kanan, gitu kan, dengan kecepatan U ke arah X positif X, sumbu X, aksen yang diamati oleh pengamat S aksen, itu menempuh jarak sejauh D X aksen. Maka kan kalau dari persamaan U itu kan kecepatannya si partikel, V itu kecepatannya si kerangka acuan ya, si pengamat ya. Jadi, si U aksen ini akan sama dengan kecepatan sesaatnya DE aksen per D T aksen, gitu kan. Nah, kita tadi punya di persamaan kontraksi panjang dan dilatasi waktu di transformasi Lorentz yang sebelumnya, itu bahwa X aksen itu sama dengan, tak tulis lagi, dia X min V T gitu kan. Nah, kalau dia di dx, berarti dia ada d-nya, dia t-nya juga ada d-nya gitu kan. Sama juga untuk waktu, tadi persamaan transformasinya, waktu itu t aksen, ini tambahin d ya. Turunannya dt min v per c kuadrat d x gini. Ini kalau kita substitusikan ke sini, keduanya ini ya, itu maka akan kita temukan persamaan transformasi kecepatan dari sumbu kerangka acuan S ke S aksen itu begini, UX min V per 1 min UX V per C kuadrat. Ini transformasi dari kerangka acuan S ke S aksen. Dan kayak tadi vice versa, kalau dari S ke S aksen ya tinggal dirubah tandanya aja kan. Jadi UX akan sama dengan U aksen X plus, karena berbeda ini arahnya tandanya 1 plus UX aksen V per C kuadrat, begini aja. Nah, nanti untuk bagaimana penerapannya di problem solving, silahkan pelajari contoh soalnya. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan lewat solve problem. Insya Allah akan dibahas sama Mbak Nadia. Nah, kedua persamaan transformasi ini, itu misalnya diberlakukan untuk V yang jauh lebih kecil daripada C, maka dia akan balik ke transformasi Galileo. Gitu. Tapi kalau kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya ya berlaku yang ini, yang Lorentz transformation ini. Nah, selanjutnya implikasinya apa? Karena kecepatan ini juga mengalami transformasi yang relativistik gitu kan. Ada transformasi kecepatan relativistiknya. Maka segala besaran yang berhubungan sama kecepatan pun juga sama gitu. Apa sih besaran-besaran fisika di mekanika yang berhubungan sama kecepatan? Salah duanya adalah momentum. Kita tahu momentum itu produk dari suatu kecepatan juga, benda yang bergerak, dan energi kinetik.
Pertama kita tinjau momentum dulu. Kita tahu sendiri ya, kalau momentum itu terjadi momentum itu kalau ada dua benda, misalnya benda satu bergerak ke kanan, terus benda dua bergerak ke kiri gitu ya, dan saling bertumbukan gitu kan. Satu, dua, dan kalau sistemnya terisolasi, itu pasti momentumnya kekal antara momentum sebelum dan momentum setelah tumbukan itu sama kekal. Dan harusnya pun di konsep relativitas, hukum fisika tentang momentum linear ini sama, bahwa ketika sistemnya terisolasi harusnya momentum kekal. Nah, kalau kita berlakukan, misalnya dalam kecepatan mendekati kecepatan cahaya, momentum itu kan vektor ya. Hasil kali antara massa dengan kecepatan partikel. Kalau kita memberlakukannya seperti ini doang, gitu kan, itu nanti momentumnya jadi tidak kekal. Kekal kalau diamati oleh pengamat yang di S-aksen, kerangka acuan yang bergerak terhadap kerangka acuan S. Karena apa? Karena momentumnya jadi kalau nanti bedanya bergerak searah dengan arah gerak kerangka acuan, dia jadi kecepatan yang bertambah, gitu kan? Kalau geraknya berlawanan dengan kerangka acuan, gerak kerangka acuan, kecepatan kerangka acuan, itu nanti kecepatannya jadi berkurang. Maka momentum sudah tidak kekal lagi. Maka ini kalau di relativistik jadi tidak berlaku. Karena yang harus jadi acuan adalah momentum ini kekal gitu. Terus apa solusinya? Ya tadi, kita punya bahwa ini bisa dikalikan dengan lambda begini. Itu kan yang terjadi ya, yang terjadi di transformasi Lorentz tadi gitu. Maka apa yang terjadi? Ini jadi M U per kali lambda berarti per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat. Dan ini yang namanya disebut momentum relativistik. Yang kalaupun kita operasikan terhadap dulu hukum Newton 2 ya, maka gaya itu juga produk dari turunan momentum terhadap dt. Gitu. Bisa juga begitu. Jadi kalau ada gaya yang searah dengan arah geraknya yang tadi, maka momentum ini jadi bisa berubah, bervariasi terhadap waktu gitu kan, momentum tidak kekal. Jadi kalau momentum kekal cukup ini aja, sistem terisolasi, tapi kalau sistem tidak terisolasi ada gaya masuk gitu kan, berarti akan ada perubahan momentum terhadap waktu. Nah, terus untuk energi gimana? Untuk energi, jadi kita dulu pernah belajar tentang ini, yang namanya work, usaha, dan energi kinetik. Teorema gitu, teorema usaha energi kinetik. Gitu kan. Kita tahu sendiri, usaha dulu itu merupakan integral dari X1 ke X2, jarak yang ditempuh suatu gaya, gitu kan, yang membuat si benda itu mengalami suatu perpindahan ke arah tertentu. Kalau di sini saya ke arah X. Yang juga kalau kita masukkan hukum Newton 2-nya, ini X1, X2, ini sama dengan dP per dt kali dx. Nah, karena kita tadi punya momentum relativistik tadi ya, yang ada kali lambdanya tadi, maka kita akan menemukan bahwa W ini sama dengan hasil dari integralnya mc kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat min mc kuadrat gini.
Yang ini kalau berdasarkan teorema usaha energi kinetik, ini merupakan selisih dari EK akhir minus EK awalnya, gitu kan. Nah, kalau misalnya benda bergerak dari kecepatan 0, berarti kan EK awalnya 0. Jadi bisa dibilang energi kinetik relativistik, gitu kan. Itu sama dengan ini, sama dengan W. mc kuadrat per akar 1 min U kuadrat per C kuadrat min mc kuadrat. Ini energi kinetik relativistik. Atau kalau mau ya agak rapi begini ya. Ini simbolnya K di sini. Nah, di sini kalau kita lihat, itu kan ada dua term ya. Ada yang gamma kali mc kuadrat minus mc kuadrat. Nah, mereka itu sebenarnya siapa sih gitu kan? Ternyata si mc kuadratnya doang ini adalah energi diamnya suatu partikel. Jadi kalau partikel diam, dia punya energi diam itu mc kuadrat. Dan karena begini, c kuadrat ini karena dia diam, itu bukan merupakan kecepatan partikel, tapi merupakan konstanta aja. Konstanta kesebandingan antara energi diam dan massa. Berarti kalau begini, definisinya adalah massa merupakan suatu bentuk dari energi. Gitu. Dan dia invarian dimanapun. Invarian itu artinya mau bendanya lagi bergerak, mau bendanya lagi diam, dia massanya sama gitu dimanapun. Nah, lalu total energi ini jadi si termnya yang gamma kali mc kuadrat ini merupakan total energinya. Yang mana kalau total energi ini bisa dibilang berarti E ini, kalau mau saya tulis lagi ya, E ini sama dengan energi kinetik total, energi kinetiknya, atau K-nya ini ya. Ini energi kinetiknya, di plus sama si MC-nya ya, MC kuadrat, energi diamnya. Yang jadilah ketemu hasil ini. Nah, terus apa hubungannya energi sama momentum? Ya begini. Ada relasi dari energi sama momentum. Bahwa energi total kuadrat itu sama dengan momentum kuadrat kali C kuadrat plus kuadrat dari energi diamnya. Yang mana kalau misalnya si partikelnya itu tak bermassa, kan kalau misalnya untuk partikel tak bermassa, persamaan energi itu jadi sama dengan PC aja. Dan ini berlaku untuk foton, yang merupakan partikel kuanta dari cahaya. Salah satunya foton, karena dia foton kan tak bermassa. Energi total dari foton jadinya cukup diwakili sama momentum kali C. Dan ini mengakhiri bahasan kita tentang relativitas khusus. Kalau relativitas umum itu berbicara tentang konsep gravitasi yang baru. Bahwa gravitasi itu sebenarnya kelengkungan ruang yang waktu yang disebabkan oleh sebuah massa yang masif gitu ya. Yang pada tahun 2016 lalu itu baru dibuktikan setelah sekian ratus tahun Einstein menyetuskan ya. Einstein itu menyetuskan relativitas umum itu 1916 dan baru terbukti secara eksperimen itu di 2016. Jadi berapa tahun tuh? 100 tahun ya. 100 tahun kemudian baru terbukti gitu. Jadi seperti itu. Dan kalau mau tahu lebih jauh mungkin pengantarnya ada di buku survei ya. Kalau mungkin teman-teman yang fisika nanti tertarik lagi, mungkin suatu saat juga mau mendalami relativitas umum juga bisa. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang quantum physics introduction aja. Dan kemarin saya memperkirakan untuk mengakhiri video ini cuma 30 menitan, tapi ternyata untuk relativitas ini susah ya.
Semoga untuk selanjutnya bisa saya lebih perpendek lagi durasinya, dan tapi tetap dengan kejelasan yang sama. Jadi ini silahkan dipelajari untuk Rabu pagi dulu, karena kemarin mulai Senin siang saya tiba-tiba harus mengerjakan tugas mempersiapkan pembagian bantuan bahan makanan untuk mahasiswa fisika hari Rabu ini gitu. Jadi saya agak terdistraksi untuk membuat videonya, makanya ini baru selesai yang kreativitas dulu gitu. Nanti untuk yang ketiga video lainnya menyusul. Jadi kalaupun reading memo yang deadline-nya Jumat itu teman-teman baru bisa input sebagian, itu nggak masalah buat saya. Nanti apapun pertanyaan yang masuk, insya Allah akan saya buatkan video penjelasan jawabannya, gitu. Agar teman-teman bisa belajar lebih jauh lagi. Mungkin cukup itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.